Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri bernama Eka Nur Latifah, dan yang kedua yaitu anggotanya Maulana Miftahul Ridho, yang ketiga yaitu Nur Lutfiatul Laila. Baik, kita langsung ke materi, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah, dan bangunan keadaan subjek, yaitu siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Surat pemberitahuan objek pajak atau yang bisa disebut dengan SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Surat pemberitahuan pajak terhutang atau yang disebut juga SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak. Selanjutnya yaitu dasar hukum PBB, pajak bumi dan bangunan. Apa dasar hukumnya? 1. Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2002 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau yang disebut juga NJOP-TKP sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum yang keempat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2002 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu slide keempat, subjek dan objek pajak PBB. Subjek pajak PBB yaitu satu orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nomor 2 yaitu jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa WP-nya, WP-nya itu wajib pajak, maka yang menjadi subjek pajak diatur. Objek pajak. Objek pajak nomor 1 yaitu yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu objek pajak PBB, bumi adalah permukaan bumi dan tanah dan isi yang ada di bawahnya termasuk tanah, pekarangan, sawah, empang, dan perairan pedalaman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nomor 3 yaitu bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan terhadap secara tetap pada bumi, tanah, atau perairan untuk tempat tinggal.
tempat usaha maupun tempat yang diusahakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dikecualikan bahwa objek pajak dari pengenaan PBB itu ada kecualinya. Terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kita lanjut ke slide kelima. Tarif dan tata cara perhitungan pajak bumi bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, besarnya persentase untuk menentukan besarnya nilai jual kena pajak atau yang disebut juga NJKP, yaitu 1 sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak lainnya apabila NJOP kurang lebih 1 miliar rupiah. Nomor 2 yaitu sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak bumi bangunan lainnya apabila NJOP lebih dari 1 miliar rupiah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 2009 Pasal 80 ayat 1 dan 2 adalah paling tinggi tarif dari PBB atau pajak bumi bangunan yaitu 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata cara perhitungan pajak bumi bangunan yaitu tarif pajak kali NJKP, yaitu tarif pajaknya misal 0,5% kali persentase NJKP kali NJOP dikurang NJOP TKP kurang tutup dan kurang tutup. Bisa dilihat di PPT-nya. Kita lanjut ke besarnya PBB terhutang. Wajib pajak A. Ini contohnya. Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya 20 juta dan NJOP TKP-nya untuk daerah tersebut yaitu 12 juta, maka besarnya pajak yang terhutang adalah besar pajaknya yaitu 0,5% dikali 20% dikali 20 juta sama 12 jutanya itu 20 jutanya dikurangi 12 juta dulu baru dikali 0,5% dikali 20%, hasilnya 8.000. Selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari BPHTB. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 111 sampai dengan 114 Tahun 2000. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04 tahun 2004 tentang pemberian pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK
PMK-03 tahun 2006. Yang tahun 2020 yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 516/KMK-04 tahun 2000 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK nomor 14/PMK-03 tahun 2009. Selanjutnya yaitu subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi A. Pemindahan hak dan B. Pemberian hak yang baru. Selanjutnya yaitu objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh A. Perwakilan diplomatik, konsultan dengan asas timbal balik, B. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, C. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. D. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. E. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan F. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya yaitu tarif dan tata cara perhitungan BPHTB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5%. Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Tata cara perhitungan BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOPKP sama dengan 5% dikali (NPOP dikurangi NPOPTKP (tutup). Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris atau hibah, wasiat atau pemberian hak pengelolaan, maka BPHTB yang harus dibayar adalah BPHTB sama dengan 50% dikali BPHTB yang terutang. Besarnya BPHTB terutang. Misalnya, Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan NPOP Rp 70 juta, sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak dikena pajak yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut Rp 60 juta. Nilai perolehan objek pajak Rp 70 juta, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak Rp 60 juta, jadi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 10 juta. BPHTB yang terutang 10 juta dikali 5% sama dengan 500.000. Dan yang terakhir itu ada biaya materai. Biaya materai itu sendiri adalah pajak atau dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Beberapa pengertian lainnya yang perlu diketahui dalam biaya materai antara lain: satu, ada biaya materai adalah pajak atas dokumen. Yang kedua, yaitu dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan masuk tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang atau pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada benda materai. Benda materai sendiri itu adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat ada tanda tangan. Tanda tangan sendiri adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parafteraan atau cap tanda tangan atau cap parafteraan, cap nama atau tanda lainnya. Di sini juga ada subjek dan objek pajak biaya materai. Kita mulai dari subjek pajak. Subjek pajak sendiri adalah pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lainnya. Terus di sini ada objek pajak. Objek pajak A yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang digunakan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua ada akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk perangkap-perangkapnya. Yang keempat ada surat yang memuat jumlah uang. Yang kelima ada surat berharga seperti wesol, promas, aksub, dan cat. Yang keenam ada dokumen
kan biaya materai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Dan surat-surat semula tidak dikenakan biaya materai berdasarkan tujuannya. Untuk dokumen yang tidak dikenakan biaya materai yaitu ada dokumen yang berupa antara lain surat penyimpanan barang, konsignmen, surat pengangkut penumpang dan barang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk jual atau tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Yang kedua itu ada segala bentuk ijazah. Yang ketiga ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan gitu. Yang keempat ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara. Yang kelima ada kwitansi untuk semua jenis pajak. Yang keenam ada tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Yang ketujuh ada dokumen yang menyebutkan tabungan. Yang ke-8 ada surat gadai. Yang ke-9 ada tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek. Yang terakhir di sini ada tarif dan saat terhutang biaya materai. Berdasarkan tarif biaya materai pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Biaya Materai, seluruh dokumen yang dikenakan biaya materai berlaku tarif tetap senilai 10.000. Tapi menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Biaya Materai, besaran tarif biaya materainya itu dapat dikurangi itu menurut kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat gitu. Yang kedua, besarnya batas nilai nominal dokumen yang dikenakan biaya materai dapat diturunkan atas dinaikkan suatu dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat gitu. Itu diatur pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Biaya Materai. Kondisi yang dimaksud ditentukan dari tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, penerimaan negara, dan daya beli masyarakat. Yang ketiga ini ya, sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Biaya Materai. Terhadap dokumen-dokumen tersebut juga dapat dikenai tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan sektor keuangan gitu. Nah, saat kita terhutang biaya materai, yang pertama saat dokumen sudah dibutuhi tanda tangan. Hal ini untuk surat perjanjian yang telah disertai dengan lengkapnya akta notaris yang telah dilengkapi dengan glos, salinan, dan kutipannya, dan akta pejabat membawa akta tanah yang telah dilengkapi dengan salinan dan kutipannya. Yang kedua, saat dokumen telah selesai dibuat. Hal ini untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dokumen transaksi surat berharga, yaitu diantaranya termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka. Yang ketiga, saat dokumen diserahkan kepada pihak yang ditunjukkan. Dokumen-dokumen ini diantaranya surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis dengan disertai rangkapnya dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat ada saat dilajukan ke pengadilan. Ketentuan ini berlaku untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan gitu. Yang kelima, untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, biaya materai mulai terhutang pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia.